Baik anak-anakku, kita bertemu lagi pada materi peredaran darah pada manusia. Bertemu dengan Bu Niken Pudiastuti yang saat ini akan membahas tentang alat peredaran darah dan fungsinya. Materi IPA kelas 8. Ini adalah KI dan KD-nya. KD-nya adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Tujuannya adalah melalui kegiatan studi pustaka, mencari informasi, serta dapat mengidentifikasi organ-organ peredaran darah dengan baik, menjelaskan struktur organ sistem peredaran darah pada manusia dengan baik, mengidentifikasi fungsi peredaran darah dengan baik, menjelaskan mekanisme peredaran darah dan menentukan fungsi organ sistem peredaran darah pada mekanisme peredaran darah dengan baik, dan menganalisis sistem peredaran darah dengan baik. Ayo kita pikirkan. Setelah kita belajar pencernaan makanan, kita akan tahu tentang sari-sari makanan. Kemana perginya sari-sari makanan ya? Kemana perginya sari-sari makanan hasil pencernaan yang telah kita pelajari kemarin? Siapa dalam tubuh kita yang membawanya? Nah, kita lihat alat peraga di gambar ini. Kalau ini adalah bagian sistem peredaran darahmu, maka peraga dalam gambar di samping itu menggambarkan apa? Peraga ini berasal dari minyak, air, dan pewarna makanan. Kita lihat peta konsep sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah, di sini ada darah dan alat-alat peredaran darah. Darah sendiri dibagi menjadi dua. Di situ ada sel darah dan ada plasma darah. Sel darah, di situ ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sedangkan alat peredaran darah, di situ ada jantung, pembuluh darah, peredaran darah, dan peredaran getah bening. Ini adalah plasma darah. Tugas utama plasma darah adalah untuk mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah. Berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan atau disebut dengan bikonkav di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Sebagai salah satu komponen sel, darah merah terbentuk di sumsum tulang belakang. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah di dalam tubuh, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus bakteri jamur yang memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Ini adalah ciri-cirinya. Keping darah atau trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka.
Tepatnya trombosit membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan peredaran sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Ini adalah ciri-ciri trombosit. Nah, ini proses pembekuannya. Ketika trombosit pecah, maka dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2 positif. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogin menjadi fibrin sehingga lukanya tertutup. Ini dia ciri-ciri sel darah. Perbedaannya di situ terlihat di inti sel, hemoglobin, jumlahnya, kemudian bentuk, waktu hidup, dan fungsinya. Silahkan kalian perhatikan ciri-ciri sel darah berikut beserta perbedaan-perbedaannya. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada dua, yaitu ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Ini adalah ciri-cirinya. Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari berbagai bagian tubuh menuju jantung. Pembuluh darah vena terbesar disebut dengan vena cava, sementara yang terkecil dinamakan venula. Berikut ini adalah perbedaan antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Jika dilihat dari dinding pembuluhnya, kemudian salurannya, katupnya, aliran darahnya, tekanan darahnya. Berikutnya adalah jantung. Jantung memiliki dua lapisan, lapisan dalam dan lapisan luar. Sedangkan pada dinding jantungnya terdapat tiga lapisan, yaitu epikardia, miokardia, dan endokardia. Lapisan endokardia merupakan endotelium tipis dan halus yang menjadi pembatas dalam jantung yang berhubungan dengan pembatas pada pembuluh darah. Jantung sendiri terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dalam sistem peredaran darah, atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang mengandung sedikit oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Sedangkan ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan pada atrium kiri berfungsi dalam menerima darah yang mengandung banyak oksigen. Sekarang silahkan analisis, bagian jantung yang kaya oksigen itu sebelah mana? Bagian jantung yang kaya karbon dioksida itu yang mana? Urutan peredaran darah besar bagaimana? Dan urutan darah kecil bagaimana? Kalau kurang jelas, lihat video yang saya share ya. Jadi sudah tahu kan isinya? Jadi alat peraga di samping dapat kita ketahui bahwa yang bagian atas yang terdapat minyak itu adalah bagian plasma darah kalau kita asumsikan ke sistem peredaran darah. Kemudian yang pembatas antara darah dengan bagian air yang dengan berwarna makanan itu adalah sel darah putih dan trombositnya. Sedangkan yang air bercampur dengan pewarna makanan itu adalah sel darah merahnya. Dan tabung reaksinya itu adalah pembuluh darahnya. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Terima kasih.